Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kuat ya. Apalagi ini puasa hari terakhir. Ya. Jadi semoga tetap kuat untuk menjalankan puasanya di hari terakhir ini. Dan juga dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Meskipun sepertinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Idul Fitri kali ini. Nah, ini pada siang hari ini alhamdulillah kita Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia bisa melaksanakan upgrading akbar dengan pembicara yaitu Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nah, ini beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan di sini sebetulnya akan dimulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, tapi ini sambil kita menunggu beliau ya, teman-teman sekalian, para peserta semuanya. Assalamualaikum, saya sudah bergabung. Oh, iya. Caimin matur suwun, terima kasih. Kita ucapkan selamat datang. Ahlan wasalan bi hudurikum. Ustaz Caimin Muhaimin Iskandar. Mohon izin Pak Muhaimin Iskandar ini izin memperkenalkan diri. Yes. Saya Naufal Faris Damas, sarjana kedokteran, selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, yaitu ISMKI Caimin di sini. Organisasi mahasiswa kedokteran, jadi organisasi terbesar yang menaungi teman-teman mahasiswa kedokteran di Indonesia. Nah, ini alhamdulillah kebetulan di kesempatan yang luar biasa ini kita bisa melaksanakan upgrading akbar ini bersama Caimin. Sebelumnya mohon izin, apakah biar akrab sebetulnya Caimin, apakah boleh saya sapa pakai panggilan Cak ini, Caimin? Monggo, bebas. Jadi sebetulnya saya pribadi juga dari Surabaya, Caimin. Jadi udah familiar lah kalau misalkan memanggil orang yang lebih terhormat, lebih tua, itu kita memanggilnya kan Cak sebagai panggilan akrab. Nah, ini karena juga Caimin ini dari Jombang asalnya. Jadi ya masih satu rumpun lah, dari Surabaya, Jombang, Mojokerto itu atau daerah-daerah situ tuh masih satu rumpun, jadi masih panggilan Cak tuh masih sering dipakai. Nah, di sini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Caimin sebelumnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Caimin yang sudah bersedia berkenan untuk mengisi upgrading ini. Jadi sebelumnya upgrading ini biasanya disampaikan oleh memang beberapa senior-senior juga Caimin yang sudah berkiprah juga di tingkat-tingkat nasional juga, dan kali ini alhamdulillah kita dapat kesempatan besar dari Caimin untuk bisa memberikan upgrading. Tujuan upgrading ini sebetulnya untuk memberikan suatu motivasi Caimin dan juga gambaran bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, terutama di era disrupsi, di era industri 4.0 ini seperti apa. Tentu berbeda dengan zaman dulu ketika Caimin banyak bergerak di organisasi di tahun-tahun, mungkin di sini kita bisa lihat track record Caimin ya, banyak memimpin organisasi dahulunya pada di PMII, lalu di divisi penelitian di LPU Jakarta, di Tabloid Detik dan lain sebagainya, atau di BEM, di Visipol UGM. Nah, jadi tentu berbeda, dan bagaimana
Caimin sudah mengalami yang dahulu dan juga sampai sekarang. Nah, ini nanti harapannya teman-teman bisa mendapatkan insight-insight dari Caimin bagaimana sebetulnya untuk bisa menjadi organisatoris atau memimpin suatu organisasi ataupun menyikapi ya kita sebagai pemuda pada saat ini, pada era disrupsi, pada era industri 4.0 ini untuk bisa berkontribusi untuk negara dan juga mungkin paling tidak kelompok masyarakat ataupun kelompok kecil di sekitar kita. Nah, ini sedikit saya bacakan kurikulum vitae beliau. Caimin ini lahir di Jombang pada 24 September 1966. SD SMP di Jombang di Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang dan mengenyam pendidikan Madrasah Aliyah di MAN 1 Yogyakarta dan setelah itu melanjutkan di Visipol UGM Yogyakarta dan juga melanjutkan pasca sarjananya di Universitas Indonesia pada tahun 2001. Organisasinya luar biasa. Saya yakin ini dimulai sejak mahasiswa juga ya beliau ini di SMA dan juga di SMP-nya dan juga di tingkatan mahasiswa beliau aktif di Korp Mahasiswa Visipol PMII UGM Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia ya ini ya dan juga lembaga kajian perhimpunan. Gimana Cak Imin? Mohon maaf. Lanjut. Oh, okay. Lembaga Kajian Islam Sosial Yogyakarta. Nah, ini juga anggota Badan Perwakilan Mahasiswa juga di UGM, Ketua Umum PMI UGM, dan akhirnya menjadi Ketua Umum PMI Cabang Yogyakarta juga. Nah, luar biasa banyak sampai terakhir itu tingkatan organisasinya beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII pada tahun 94 sampai 97. Karir politiknya juga nggak kalah moncer juga, luar biasa. Mulai dari Ketua Fraksi PKB DPR RI sampai beliau ini sekarang itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, yaitu pada tahun periode 2019 hingga 2024. Nah, ini luar biasa. Sebelumnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Cak Imin untuk bisa menyapa terlebih dahulu Cak Imin pada para peserta. Jadi para peserta ini mahasiswa kedokteran se-Indonesia dan juga pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Cak. Oke. Monggo Cak Imin. Mungkin bisa disapa dulu oleh Cak Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat semua dari seluruh peserta sarasehan atau peserta diskusi pada siang hari ini. Dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, para sarjana kedokteran, para mahasiswa kedokteran dari berbagai perguruan tinggi, dan pimpinan-pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Tentu saya sangat senang, berbahagia, dan kita semua patut bersyukur siang hari ini puasa terakhir, semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat saja, bisa tetap semangat dalam berorganisasi, memperkokoh Ikatan Senat Mahasiswa sekaligus memperkokoh kiprah dan peran kita hari ini dan di masa yang akan datang. Senang sekali saya diundang Mas Naufal Damas ya. Siap, iya. Sekarang posisi di mana ini? Posisi datang Surabaya, Gus. Oh, di Surabaya ya. Yeah. Senang sekali bisa ketemu dan berkenalan dengan Mas Naufal, juga semua teman-teman yang hadir. Moga-moga pertemuan ini membawa kemajuan kita semua, tentu saja, kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Dan teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik semua ini merupakan orang-orang penting yang ke depan menentukan nasib dan masa depan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan tantangan dan persoalan yang tidak mudah.
penuh kerumitan. Nanti saya cerita rumitnya bangsa kita di masa yang akan datang ini ya. Siap. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Cak Imin. Ya, ini kalau boleh tahu Cak Imin posisi di mana, Cak? Saya di posko saya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Oh, di Ciganjur. Saya kira sudah pulang kampung ke Jombang ini, Cak. Nggak boleh. Tetap mentaati aturan PSBB ya, Cak. Ya, PSBB. Protokol kesehatan, betul. Saya punya tugas sebetulnya ke Jawa Timur. Ada pembiayaan, ada tugas kerjaan. Tapi orang tua bilang, jangan, nanti kamu ngerepoti saya, katanya. Penularan. Siap, Cak. Iya. Oke, baik. Cak Imin, mungkin bisa langsung kita mulai saja, Cak Imin, untuk mempersingkat waktu. Dan saya yakin nanti pasti banyak cerita yang akan disampaikan oleh Cak Imin untuk kita semuanya. Entah pandangan ke depan itu seperti apa, ataupun evaluasi atau cerita-cerita dari zaman Cak Imin dulu berorganisasi. Nah, ini sebetulnya tema besarnya adalah strategi seorang pemimpin dalam membangun integritas organisasi di era revolusi industri 4.0. Nah, karena kita tahu sendiri Cak Imin, sekarang itu eranya luar biasa beda dengan tahun-tahun terdahulu, dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa sekarang ini kita dikenal sebagai generasi milenial. Generasi, atau ada yang ngomong bahwa sekarang udah nggak milenial lagi, ada generasi alfa, generasi beta. Nah, jadi generasinya sudah berbeda. Saya saja yang lahir 94, tahun 1994, sangat berbeda ketika saya bandingkan dengan mereka yang lahir di tahun 98 atau bahkan 2000 ke atas. Nah, ini sangat berbeda pola pemikirannya, sangat berbeda cara berpikirnya, sehingga ini juga mempengaruhi ketika teman-teman sekalian berkiprah di suatu organisasi dan juga memimpin organisasi. Dan juga organisasi itu sendiri, bagaimana supaya bisa eksis, bisa tetap terengginas di era milenial seperti ini, di era mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemudanya yang milenial ini. Nah, jadi sebetulnya seperti apa Cak Imin? Mungkin untuk menyikapi hal ini terlebih dahulu mungkin. Nah, untuk organisasi itu sendiri dan juga untuk ya kita sebagai generasi milenial kebanyakan ini untuk menyikapi hal-hal seperti itu, Cak. Ya. Dalam berorganisasi. Ya. Baik. Senang sekali Saudara Noval dan teman-teman adik-adik semua. Malah mungkin rata-rata anak-anakku semua ini. Saya udah tua hari ini. Dan tentu tantangan setiap zaman berbeda. Setiap era punya masalah dan persoalannya sendiri. Di zaman saya mahasiswa dengan berbagai dinamikanya, tantangannya hanya satu, merubah keadaan dari zaman otoriter menjadi zaman demokrasi. Tantangannya adalah bagaimana agar hak rakyat lebih memiliki tempat yang sesuai dengan hak asasinya, hakikat asasi kemanusiaannya. Bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas berorganisasi, bebas menyatakan pendapat, kebebasan untuk berekspresi. Itu tantangannya sangat jelas. Tantangan era saya, zaman yang sangat terkungkung, tertutup, tidak boleh berekspresi, menjadi zaman yang terbuka. Zaman yang tertutup adalah zaman yang semua serba diatur dalam satu warna. Kalau partai, satu partai. Kalau berpikir organisasi, tidak boleh berorganisasi bebas. Diskusi pun dibatasi jumlah orang. Tema diskusi pun diarahkan. Tema diskusi juga diatur. Makanya kalau dulu tidak muncul banyak orang yang cerdas, wajar. Kalau selama pemimpin melakukan pengetatan dan larangan-larangan. 32 tahun jarang muncul orang-orang cerdas.
Nah, kemudian era demokrasi lahir tahun 1998. Dan alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberkati sekaligus memberi jalan bagi bangsa kita. Bayangkan kalau waktu itu tidak ada reformasi, tidak ada demokrasi, hari ini era yang begitu terbuka, era milenial, era sosial media, era open society, masyarakat yang terbuka, antar negara tanpa batas, era teknologi informasi. Kalau tidak ada demokrasi, bayangkan begitu kelabakannya negara mengatasi, negara mengalami kesulitan beradaptasi. Dan hari ini alhamdulillah di era yang begitu terbuka kita telah siap karena kita sejak 98 telah melakukan persiapan keterbukaan. Meskipun masih banyak sekali kekurangan era ini karena keterbatasan. Nah, tantangan hari ini memang di luar dugaan kita. Hari ini diawali sebetulnya tahun 90-an, era industri mesin yang sudah mulai mati, mesin-mesin raksasa, mesin-mesin besar, tidak produktif lagi karena menghabiskan bahan bakar minyak yang mahal, bahan bakar bumi, bahan bakar yang boros. Maka sekitar tahun 90-an atau 80-an akhir industri mesin mengalami penurunan drastis. Bahkan banyak alat-alat produksi mesin-mesin, termasuk mesin-mesin kedokteran, yang semuanya serba raksasa, semuanya serba besar, tidak efektif. Dan di era teknologi informasi, mulailah bangkit kembali teknologi baru yang simple, yang mikro, yang bahkan soft, microsoft gitu ya, yang soft dan mikro, yang kecil. Semua yang besar hilang dan tidak laku, semua serba kecil, semua serba canggih. Itu era 90-an mulai muncul. Era 2000-an bahkan telah berkembang menjadi teknologi yang sangat-sangat di luar dugaan kemajuannya. Maka kemudian era teknologi informasi melahirkan apa yang disebut sebagai era sosial media, era globalisasi yang tanpa batas. Apa yang dimunculkan di Jakarta langsung bisa dilihat di belahan bumi lain, di Rusia, di Amerika. Apa yang terjadi di Amerika detik ini juga bisa kita lihat dari Jakarta. Apa yang terjadi di Papua bisa kita tengok dan kita lihat hari ini di Jakarta. Begitu juga temuan-temuan baru yang begitu dahsyat dengan tantangan yang baru pula, dengan problematika yang baru pula. Alhamdulillah kira-kira 20 tahun demokrasi yang kita bangun itu memberi ruang ekspresi, ditemukannya juga banyak teknologi baru di tanah air kita yang meskipun tidak sebesar temuan-temuan yang ada di RRT Tiongkok sana, Republik Cina, tetapi bahwa kita punya juga pengalaman untuk beradaptasi dengan cepat dalam hal era teknologi informasi ini. Makanya kemudian di era ini lahir temuan-temuan yang dahsyat dan alhamdulillah Indonesia tidak banyak ketinggalan meskipun tantangannya juga baru. Unicorn baru, aplikasi-aplikasi baru, teknologi supporting system dari kebutuhan ilmu-ilmu, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial kemasyarakatan. Nah, ketika itu mulai maju, kebebasan ini juga kita dapatkan, ekspresi muncul, pasar begitu berkuasa, negara kemudian berkurang perannya. Pemerintah kemudian dan negara menjadi regulator, fasilitator, sekaligus menjadi bagian dari supporting system, bukan segala-galanya. Tangan rakyat, ilmu pengetahuan, partisipasi rakyat adalah penentunya. Negara fasilitator, pemerintah menjadi
sarana-sarana saja. Misalnya yang terbaru PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau rakyat partisipasinya rendah, ya gagal. Di Riau, PSBB dilawan dengan rakyat tetap ingin bergerak di pasar, rakyat ingin punya kebebasan jual beli, maka kemudian tidak ada lagi peran negara. Negara lalu mulai melemah. Tetapi di sisi yang lain, titik lemahnya adalah pasar begitu dominan, sehingga kita juga kelabakan karena Indonesia lalu menjadi pasar dunia, karena kita tidak pernah bisa mengisi pasar kita sendiri. Contoh yang terakhir kan masker. Masker hilang, habis di tanah air, padahal banyak produksi di tanah air, tapi pemiliknya adalah negara-negara lain, sehingga masker itu kekurangan di negeri kita yang kita sendiri memproduksi, tapi produksinya adalah punya pasar, bukan punya kita sendiri. Sempat ini ada cerita sedikit, ketika krisis masker pada para tenaga medis, para dokter, kita kesulitan nyari. Di Bandung ada pabrik masker punya Korea, sangat besar, stoknya sangat banyak, sementara ngendon di gudang, tapi punya orang Korea, sementara kita kekurangan. Kalau pepatahnya dulu itu anak ayam atau ayam mati di lumbung padi, anak ayam mati di lumbung padi. Nah, terjadi negosiasi di situ. Nah, teman-teman, adik-adik, anak-anak semua, bahwa tantangan ini sudah berubah. Apalagi tiba-tiba ketika kita sedang getol-getolnya membangun, mencari satu produktivitas baru di era teknologi informasi ini belum selesai, megap-megap karena harus berkejaran dengan waktu. Teknologi kedokteran masih belum kita punya, kita hanya bisa menjadi pembeli. Teknologi apa saja kita belum bisa memproduksi dengan tepat. Tiba-tiba ada wabah besar, epidemi COVID-19 atau wabah corona. Nah, ini menjadi tantangannya semakin berubah lagi. Inilah nasib kita, nasib kalian. Saya kan sudah tua, jadi nasibnya menjadi nasib kalian, bukan nasib saya. Karena nasib Anda semua, masa depan di tangan Anda semua. Nah, disitulah letaknya kita kemudian menjadi punya tantangan baru yang sangat baru. Saya sedikit cerita, tantangan yang ada di depan mata ini tiga masalah besar. Yang pertama, krisis kesehatan akibat dari corona atau COVID-19. Krisis kesehatan ini akan ada penularan massal. Sampai hari ini belum tuntas diputuskan apakah imunitas publik dibangun secara alami, herd immunity, atau kita terus menggunakan PSBB, pembatasan lockdown, menutup dengan semua sarana yang kita miliki. Hampir tuntas, tapi akan dicoba. Ada istilah baru yang disebut sebagai new normal, normal baru dengan standar kualifikasi tertentu. Nah, tantangan baru ini, teman-teman, adik-adik, ini menjadi sangat penting untuk kita antisipasi, terutama adik-adik di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ini punya peluang yang luar biasa. Kalau mampu melihat tantangan ini dengan baik, maka masa depan adalah di tangan kita. Kita baru sadar, tenaga medis kita baru sadar, dokter spesialis kita, harusnya jumlah yang dibutuhkan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah keberadaan dokter spesialis. Tidak banding. Ya. Nah, ini tantangannya apa? Jawabannya, ya harus ada uang banyak, dibikin, diproduksi atau dicetak dokter-dokter spesialis secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau bisa dibiayai negara sebanyak-banyaknya, gitu kira-kira. Tidak terlalu dibatas-batasi, tidak terlalu tapi tetap dengan mengedepankan kolektivitas mutu yang harus dijaga. Tapi bahwa krisis
kesehatan, krisis yang muncul dan melingkupi kesehatan nasional kita, jumlah rumah sakit yang terbatas. Ini kesempatan bisnis rumah sakit ini dahsyat ini. Peluang adik-adik bikin bisnis kesehatan ini dahsyat ini peluangnya. Cara berpikirnya menghadapi krisis, menyiapkan solusi dengan memberi dan membuat peluang dan masa depan yang lebih baik. Krisis yang kedua ekonomi akibat wabah corona COVID ini nyata di depan mata kita, ini akan ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini karena apa? Karena pasar berhenti, lalu lintas berhenti. Hari ini kalau mau naik pesawat kemana-mana, naik Emirat, naik Qatar, naik Etihad gratis kalau mau sekarang ini, saking nggak adanya penumpang. Tapi siapa yang mau pergi cari penyakit? Nah, di situ tantangan kita. Nah, ekonomi bangkrut, semua stagnan, transportasi berhenti. Kedikdayaan Emirates, kedikdayaan Qatar Air, kedikdayaan SQ, Singapura sudah rontok dengan sendirinya. Peluang buat kita untuk menyiapkan era baru. Nah, di sisi yang lain, krisis ekonomi akan menghadapi masalah berat. Adik-adik yang ada di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran ini tentu akan terpanggil dan dipanggil menghadapi krisis ekonomi itu. Secara langsung otomatis akan terpanggil, ikut dan diharapkan menjawab. Mau nggak mau. 3 krisis dalam ekonomi. Yang pertama, kesenjangan sosial akan pasti tinggi. Yang kaya akan terjadi gap dengan yang semakin miskin. Ini masalah yang paling pokok di depan mata kita, kecemburuan sosial. Ini tinggi. Ini akan membahayakan. Yang kedua, di krisis ekonomi ini akan ada kekurangan pangan. Ini sangat bodoh kita sebagai bangsa memang. Bodoh betul. Lumbung padi, tanah subur, tapi pangan bisa kurang. Harusnya kita ini bisa menjadi apa yang disebut suplai pangan dunia. Kenapa ini terjadi? Ya karena kita tunduk pada pasar. Kita tidak berdaya menghadapi pasar. Pertanian harus digusur mengikuti kebutuhan pasar dan seterusnya. Banyak faktornya. Nah, ini harus kita tata. Yang ketiga, tantangan ekonominya karena krisis pangan dan seterusnya. Tantangan yang ketiga dari ekonomi adalah pengangguran. Bagi kita, para kaum muda, jangan pernah merasa nganggur. Ayo kita berbuat sesuatu, ayo kita membantu dan menjadi bagian dari solusi, pasti tidak akan nganggur. Ini juga gara-gara pengangguran ada masalah besar ini. Ini ada namanya prakerja. Prakerja, kartu prakerja. Ini disiapkan uang 10 triliun. Katanya nggak beres. Karena belajar model online di beberapa perusahaan online ini kualitasnya belum memenuhi standar. Kualitasnya katanya sama dengan YouTube yang gratis itu katanya. Nah, ini lagi kita ulik-ulik supaya dirubah, supaya kualitasnya lebih baik lagi. Nah, ini apa namanya tantangan pengangguran yang akan tinggi. Ini krisis ekonomi. Pertama krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi, dan yang ketiga kita akan menghadapi apa yang disebut krisis dunia global. Global ini masalah, semua perguruan tinggi dunia berhenti. Anak-anak saya ini yang kuliah di berbagai negara itu juga pada pulang dan kampusnya juga ditutup. Kampus di Jakarta juga sama-sama tutup semua, di seluruh Indonesia juga tutup. Nah, ini harus ada tantangan baru. Sekarang yang paling untung siapa? Yang paling untung yang jual kuota. Yang jual kuota. Yang, betul, Cak. Kita juga nyesel dulu nggak jual pulsa gitu. Masih ada nggak ya jual-jual pulsa gitu? Jadi, masih, Cak. Masih ya. Karena saya pakai wifi sih, jadi maaf agak elit dibanding beli-beli pulsa. Siap. Nah, banyak masalah yang akan muncul. Tapi saya yakin Anda yang bergabung di dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran ini punya visi, berorganisasi, punya tanggung jawab peran organisasi
3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, penguatan organisasi untuk bisa berperan langsung. Ini yang harus diambil. Ada kesempatan berperan langsung dalam masyarakat. Negara membutuhkan peran langsung. Negara sedang lemah. Saya bisa begini, ini rahasia. Pemerintah kehabisan gaya. Mau bergaya apa lagi sudah. Nah, saya untungnya jadi DPR, jadi boleh ngeritik saja. Kalau saya jadi menteri ngeluh, untung saya dulu kemarin nggak mau jadi menteri. Nah, ini, alhamdulillah jadi DPR, jadi ngeluhnya separuh. Kalau jadi menteri ini paling ngeluh di dunia hari ini adalah jadi menteri. Nah, karena pemerintahnya sedang kehabisan gaya, kentean gaya. Nah, ini yang membutuhkan peran kita semua untuk bisa membantu. Dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran saya kira sangat strategis, bisa menjadi penyambung kebutuhan publik, kebutuhan negara, dan negara pasti sedang butuh tangan-tangan. Ini kalau cerdas banyak bisnis dari negara yang bisa kita ambil alih untuk memberi jawaban. Apalagi Pak Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa ini peluang sekaligus problem jadi satu. Peluangnya apa? Banyak hal yang harus kita produksi dalam negeri. Sebagian DPR berpikir pragmatis, udah nunggu global remuk, udah sekarang cetak uang aja yang banyak, bikin barang sendiri, kita beli sendiri. Mau uang dicetak, maunya ikut konstelasi global. Amerika aja nyetak triliunan dolar. Sekarang kan dolar harganya turun nih. Karena apa? Karena Amerika lagi nyetak duit sebanyak-banyaknya untuk menghadapi ini. Nah, ini dua mazhab ini berbeda. Mazhab yang nyetak duit sama mazhab yang ikut global. Nah, PR mintanya nyetak duit. Nyetak duit bikin barang dibeli sendiri untuk kebutuhan sendiri. Nah, ini peluang untuk memproduksi kebutuhan dalam negeri yang besar. Yang terakhir, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, selain organisasi harus berdaya, punya visi sosial kemasyarakatan, teknologi ilmu pengetahuan ini juga dikritik karena tidak adaptif, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan langsung. Kemarin pertama kali krisis corona, tiba-tiba ini Surabaya, Bu Risma memamerkan yang disebut bilik disinfektan. Begitu dicontoh di semua tempat, bilik disinfektan nggak efektif. Buang-buang duit, malah bahaya. Saya sejak awal curiga, bilik disinfektan ini nggak logis. Tapi waduh, bikin di mana-mana, teman-teman semua pada bikin bilik disinfektan, ternyata nggak efektif. Ini bukti bahwa ilmu pengetahuan teknologi tidak kompatibel, tidak nyambung dengan kebutuhan. Ini tugas Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran juga untuk ikut memikirkan yang langsung nyambung antara kebutuhan publik. Saya dengar sekarang ada ilmu baru atau jurusan baru di ITB, jurusan teknologi biologi atau apa gitu, yang mencoba menyambungkan kebutuhan teknologi untuk kebutuhan manusia. Ini juga saya kira harus dipercepat itu supaya produksinya lebih banyak lagi. Saya kira itu banyak peluang, banyak masalah, banyak musibah, tapi banyak tantangan menarik di Anda semua untuk Anda isi dan Anda mainkan menjadi peran-peran yang dahsyat untuk bangsa kita yang maju, rakyat kita yang besar. Cina maju karena nyontoh-nyontoh. Maju karena jiplak, tapi Cina juga sekarang menjadi rujukan teknologi yang luar biasa. Betul. Tapi kita tidak akan ketinggalan. Selamat berjuang teman-teman semua, adik-adik. Semoga sukses semuanya. Saya ini pengantar dari saya. Saya bisa lama-lama lanjutkan aja diskusinya. Cak Imin, izin Cak Imin, ini sebetulnya untuk tambahan sedikit nanti dari Cak Imin. Ini memang tantangan ke depan memang seperti itu. Nah, ini kan teman-teman memang sekarang generasi muda yang sekarang harus pada tahu tantangan itu dan sudah dijelaskan oleh Cak Imin tadi. Nah, ini juga untuk menuju ke sana ini, untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Tentu secara individu itu mereka kan harus dipersiapkan
dengan matang. Nah, maka dari itu sebetulnya tujuan mereka berorganisasi, gabung di organisasi, menjadi pimpinan-pimpinan di organisasi, itu sebetulnya salah satu tujuannya adalah harapannya ke depan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan juga orang-orang yang mampu nanti berkontribusi untuk negara. Nah, sebetulnya apa Cak Imin untuk apa ya? Untuk bekal mereka, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Nah, terutama di organisasi, Cak, terkait integritasnya, terkait gimana cara memimpin organisasi, itu yang sebetulnya pengen mereka gali dari Cak Imin, Cak. Ya, tolong ya rahasia-rahasia itu dijelaskan kepada kita, Cak. Pengalaman-pengalaman Cak Imin dijelaskan kepada kita. Nggih, monggo, Cak. Ya. Dari tantangan dan kebutuhan kita menghadapi keadaan, mau tidak mau kita semua harus siap menjadi pemimpin yang sesuai dengan perkembangan tuntutannya. Apa dan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang tepat atau punya integritas atau punya kapasitas, dan bagaimana cara memimpin yang baik, tentu ada beberapa hal mendasar yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus punya visi, cara pandang, cara berpikir yang tepat. Cara pandang atau visi kita harus memiliki pijakan, gagasan, atau nurani, atau prinsip. Gagasan itu menurut saya yang paling tepat hari ini adalah komitmen sosial yang tinggi. Kalau Anda mau maju dan besar, maka semakin tingkatkan komitmen sosial Anda. Anda tidak akan bisa maju besar kalau komitmen sosial kita rendah. Anda dan kita semua tidak akan bisa menjadi besar. Hari ini orang-orang yang tidak punya komitmen sosial tinggi itu akhirnya juga tergulung oleh kebesaran palsunya. Itu yang pertama, visi. Yang kedua, kita harus melatih diri menjadi pribadi-pribadi, sosok-sosok yang punya kepedulian yang tinggi terhadap diri kita dan lingkungan serta komitmen sosial visi tadi. Ya. Kepedulian yang tinggi ini, apalagi sekarang anak-anak ini cenderung individualis, maunya sendiri, pragmatis. Itu memang tuntutan pasar. Pasar memang begitu. Tetapi ingat, pasar itu telah hancur gara-gara corona dan generasinya juga tidak sanggup menghadapi tantangan itu. Contohnya Eropa sekarang tak berdaya sama sekali. Negara yang berdaya itu yang lumpuh. Tidak ada visi generasi mudanya. Generasi mudanya hilang. Tidak ada generasi mudanya bahkan yang punya mampu menjawab estafet atau regenerasi kepemimpinan di sana. Di sana itu berantem aja nggak habis-habis dan visinya hilang. Itu regenerasinya gagal. Nah, mau tidak mau berorganisasi bagian dari menempa diri kita, mendidik diri kita untuk menjadi pemimpin yang tangguh, yang punya integritas sekaligus pengalaman berorganisasi. Ya memang pahit ya, berorganisasi itu harus meluangkan tenaga, pikiran, dan waktu, tetapi sekaligus menguji dan melatih kita untuk membagi kapasitas diri kita sendiri. Yang ketiga yang harus kita siapkan menurut peran kepemimpinan yang efektif dan organisasi yang efektif adalah kita harus mampu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, dan itu modal awal untuk kita punya network journey. Anda akan tidak punya teman, tidak punya sambungan dengan kelompok-kelompok strategis itu kalau tidak punya kemampuan komunikasi dan tidak berorganisasi. Dengan berorganisasi Anda punya jaringan, kita punya jaringan, kita punya network. Sukses hidup seorang karena punya network, jaringan. Dan berorganisasi adalah bagaimana agar kita bisa dan mampu membuat jaringan untuk bisa terbangun kolaborasi atau kerjasama atau pertemanan di berbagai wilayah dan lini. Nah, kalau sudah berjejaring,
kita mau mengisi kehidupan kita ini dengan optimal, berperan akan sangat mudah di masa yang akan datang. Saya kira itu kuncinya. Siap, luar biasa. Jadi komitmen sosial dalam berorganisasi harus tinggi, kepedulian juga harus tinggi. Nah, itu yang sebetulnya itu yang juga saya alami juga di organisasi Cak Imin. Sedikit curhat juga dari saya bahwa saya selaku pimpinan tertinggi di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia ini juga merasakan bahwa generasi yang sekarang itu lebih individualis, lebih pragmatis, dan lebih baper. Jadi generasinya generasi baper, Cak. Ya, apa ya? Mudah tersinggung, mudah menjadi pendendam, mudah baper lah, generasi baper, dikit-dikit baper. Nah di situ yang saya amati itu tantangan buat pimpinan suatu organisasi dan juga organisasi itu sendiri dalam mengelola organisasi. Nah maka dari itu, nah ini sekaligus saya sampaikan juga ada pertanyaan juga ini Cak, ya. Bahwa bagaimana organisasi saat ini harus bertransformasi di era digital, di era industri 4.0 seperti ini. Selain tadi Cak, selain harus komitmen sosial tinggi, kepedulian tinggi, itu seperti apa Cak terutama mungkin dalam memanfaatkan teknologi Cak Imin. Nah sekarang tentu mungkin pengalaman dari Cak Imin sendiri selain jadi wakil ketua di DPR, Cak Imin sendiri sebagai ketua di partai, jadi tentu saya rasa tidak jauh berbeda dalam mengelola suatu organisasi sekarang. Tentu beda zaman dahulu yang teknologi masih kurang, dunia digital juga masih belum seperti sekarang. Nah sekarang pengalaman Cak Imin sendiri untuk mengelola organisasi di era lebih ke digital ini seperti apa Cak? Ya, tentu pada dasarnya semua zaman atau semua era punya tantangannya sendiri. Di era digital ini sebetulnya efektif ya di dalam melakukan interaksi, komunikasi, dan produksi organisasi. Semuanya bisa menggunakan aplikasi. Apa saja yang menjadi program-program organisasi bisa difasilitasi melalui aplikasi teknologi. Teknologi informasi ini juga bisa mengatasi jarak dan waktu. Oleh karena itu, diinventarisir saja kebutuhan tata kelola organisasi ini, lalu dirumuskan dalam satu aplikasi teknologi. Yang kedua, bagaimana agar menghadapi generasi kita hari ini yang baper, yang individualis, yang ya memang pragmatis, ini memang arus deras terjadi sejak ekonomi pasar kapitalisme ini merajalela di seluruh dunia. Semua ukurannya sangat sempit, yaitu ukuran pribadi dan keuntungan. Tidak melihat kolektivitas atau tidak melihat bersamaan. Nah, ini wujud dari liberalisme ekonomi yang begitu menggelora, meraksasa di tanah air kita ini. Nah, cara mengatasi ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama tentu kita buka kesadaran semua pihak, teman-teman, semua masyarakat pada umumnya untuk melakukan, jangan sampai menghadapi suasana dunia yang rumit ini salah dalam mengambil sikap. Banyak yang melarikan diri dari kenyataan, lalu menjadi radikal, menjadi sangat tertutup, kemudian menjadi oposisi terhadap keadaan yang sulit. Yang terjadi adalah tidak perlu oposisi, tetapi kita masuk dan benahi keadaan. Itu yang penting. Kita benahi. Nah, bagaimana caranya agar generasi kita atau masyarakat tidak pragmatis dan individualis serta baperan itu? Saya kira kita bisa memulai dengan penyadaran dan kebersamaan dari
organisasi yang produktif, bikin kegiatan-kegiatan atau produksi organisasi yang efektif dan produktif, sekaligus memberikan jawaban atas berbagai persoalan. Hari ini saya juga prihatin, tapi sekaligus saya bangga dan senang karena komitmen sosial muda juga tinggi. Solidaritas atau saling membantu juga mulai tinggi lagi. Semangat untuk bahu-membahu, bergotong royong juga tinggi. Nah, bangun kembali nilai-nilai kemanusiaan kita ini supaya tumbuh. Untuk apa sih kita hidup kalau tidak bermanfaat buat yang lain? Untuk apa sih kita hadir? Juga banyak teori-teori yang harus kita sampaikan bahwa kalau kita mau sukses akan lebih cepat kalau kita sukses bersama-sama. Mensukseskan akan dengan sendirinya memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Kata Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman pernah bilang, jangan pernah berpikir untuk kepentingan dirimu, maka dirimu akan otomatis dipikirkan oleh orang sebanyak-banyaknya. Jadi memikir hal yang besar akan dengan mendapatkan hal-hal kecil yang kita baikkan. Karena itu yang harus dan adalah bahwa semua yang kita lakukan Halo? Hilang, Mas. Disconnect kayaknya, Mas. Iya, disconnect aja bentar. Iya, coba disambungkan lagi. Silakan teman-teman sekalian sambil menunggu Cak putus. Kenapa putus? Oh, nggih. Alhamdulillah. Ketinggalan ini, Gus. Apa sinyal, Gus? Oke. Nggih, sinyal, Cak. Halo, nyambung ya? Halo, nyambung, Cak. Nggih. Nggih, monggo Cak Imin. Ya, tadi tiba-tiba putus di sini. Iya. Ya, begitulah bahwa organisasi ya. Oh, internet saya yang unstable. Oke, jadi aduh, putus lagi nih kayaknya. Teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa langsung ke ini ya, kolom chat. Jadi silahkan ditanyakan di situ. Nanti sambil nyambung diskusi sambil saya tanyakan. Nah, jadi seperti itu. Monggo, silahkan. Sambil menunggu Cak Imin untuk masuk kembali. Ya begitu kira-kira. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman, adik-adik, anak-anak semua. Iya. Sukses ya, baik. Noval, Mas. Cak Imin, gini Cak, ini juga yang pengen kita gali Cak. Sebetulnya gimana sih Cak? Dulu Cak Imin itu dalam berorganisasi itu seperti apa Cak? Secara individu Cak, jenengan itu orang yang seperti apa sehingga kalau kita lihat kan mulai dari bawah, mulai dari tingkatan fakultas sampai ke PMI Yogyakarta sampai ke PMI pusat. Nah, itu sebetulnya seperti apa, Cak? Dulu Cak Imin tuh orangnya yang seperti apa? Wah, udah lupa. Tentu kan itu 3 hal ya yang saya masih ingat dan bermanfaat sampai hari ini. Yang pertama adalah semangat hidup dan semangat untuk berbagi dan mengabdi. Semangat ini yang penting. Ya, semangat untuk bermanfaat. Karena dari kecil saya didoktrin oleh orang tua saya, kamu dan kita semua ini nggak ada artinya kalau tidak bermanfaat buat orang lain. Itu sehingga semangat, energi itu kita terus bagaimana agar bermanfaat. Itu terus semangat itu tumbuh. Sehingga karena kita mengabdi, karena kita menjadi bagian untuk
solusi, ya otomatis punya peran yang banyak di organisasi, di masyarakat, dan di berbagai peran. Di Senat Mahasiswa, di KUS, di mana-mana. Yang kedua, yang menjadikan karakter kita tumbuh waktu itu ada yang disebut sebagai keinginan untuk perubahan. Kita harus terus-menerus sadar bahwa kita harus berubah tiap saat. Istilahnya itu change adalah kebutuhan untuk tumbuh dan hidup. Jadi perubahan itu semacam oksigen yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Jadi kita tidak akan bisa. Ini kalau nggak ada banyak perubahan perilaku masyarakat, cara memerintah, cara berkehidupan tidak berubah, hancur kita sudah. Kita akan hancur Indonesia. Nah, artinya apa? Harus ada semangat change, berubah. Pokoknya harus berubah, setiap saat berubah. Setiap saat tidak boleh berhenti, harus berubah. Ini tidak boleh berpikir stagnan. Ini terus, pokoknya semangatnya itu ingin berubah. Kenapa begini? Kenapa kok enggak begini? Terus ingin berubah. Jangan puas, tidak boleh puas dalam satu titik, tetapi harus ingin terus berubah. Yang ketiga yang harus ditanamkan, jadi harus ada etos dan semangat yang tumbuh di organisasi. Yang ketiga adalah kerelawanan atau solidaritas itu yang harus terus dibangun, kerelawanan di antara kita, saling bersinergi. Kalau kita jalan sendiri tidak mungkin. Kalau kita jalan sendiri paling nilainya 5, tapi kalau kita jarang jalan bareng, insya Allah nilainya 10, nilainya lebih besar lagi. Artinya berjamaah itu akan menghasilkan banyak produktif, tetapi kalau sendiri-sendiri tidak akan berhasil. Nah, semangat itu harus ditumbuhkan. Pokoknya jamaah, berorganisasi, bergelombang, berkumpul, itu menjadi semangat. Nah, itu betul. Kira-kira. Jadi saya yang notice itu adalah kerelawanan itu tadi, jiwa kerelawanannya itu tadi, Cak. Karena dulu pasti Cak Imin berorganisasi, saya yakin nggak dibayar kan, Cak? Nggak digaji. Oh iya pasti. Ya. Saya malam itu. Atau malah ini ya, Cak, malah torok, maksudnya malah kita yang keluar uang gitu kadang-kadang. Iya. Betul, nah. Betul. Nah. Tapi semua kerelawanan itu tidak akan sia-sia. Nah, itu. Apa yang kita korbankan akan kita petik hasilnya. Nah, itu teman-teman sekalian yang harus di notice dan harus di garis bawahi bahwasannya dalam organisasi manapun, apalagi organisasi kemahasiswaan, tidak ada yang namanya mereka berorganisasi itu digaji, diberikan gaji bulanan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Malah kadang-kadang memang ya kita kadang-kadang harus malah yang keluar uang, harus torok itu tadi. Nah, tapi kata Cak Imin bahwa ini Cak Imin sendiri yang sudah mengalami, beliau yang sudah punya pengalaman berorganisasi, beliau yang sudah sampai sekarang, ibaratnya gampangannya kita katakan bahwa beliau ini sudah berhasil lah. Sudah sukses, sudah berhasil, sekarang menjadi tokoh pimpinan masyarakat. Nah, itu bahwa beliau membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia, bahwa pengertian dulu relawan itu tidak sia-sia. Dulu orang menganggap kita gila. Karena apa? Karena kita ingin berubah. Dulu Pak Harto sebagai presiden, eranya Orde Baru, setiap rakyat tidak punya hak untuk bermimpi menjadi pemimpin atau menjadi menteri. Jangankan menteri, jadi bupati aja nggak bisa bermimpi. Karena mulai menteri, gubernur, bupati, DPR RI, DPRD, semua itu disusun di Istana Negara, disusun di Cendana, di rumah presiden.
Semua tidak bisa melalui kreasi, tetapi harus melalui atas. Nah, ini harus dirubah. Saya nekat gitu. Wah, gila berani. Nah, ternyata alhamdulillah relawanan jalan bersama-sama, tidak sendiri merubah keadaan. Kita tidak pernah bermimpi waktu itu. Jangankan mimpi, rakyat kecil mimpi jadi DPR, rakyat kecil mimpi jadi menteri. Nah, tidak mungkin terjadi. Semua ditentukan oleh satu orang yang bernama Presiden Soeharto. Hari ini berubah total. Akhirnya pemetik hasilnya. Setiap orang punya mimpi dan bisa. Akhirnya bisa jadi menteri pernah, jadi DPR bolak-balik. Dan semua menjadi sangat terbuka ruangnya karena apa? Karena saya berorganisasi, membangun kerelawanan yang tinggi. Saya tidak jalan sendiri, saya berorganisasi, berjamaah, berkumpul dengan semua orang untuk bareng-bareng maju. Nah, apalagi organisasi kayak Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran ini sangat strategis untuk menjadi wadah kita berkiprah, mengabdi, dan berjejaring, punya jaringan. Betul, betul. Siap. Nah, itu tadi karena sekarang itu karena jiwanya pragmatis dan jiwanya individual itu tadi Caimin. Jadi ya kalau ketika mau bergabung di organisasi, ketika mau melakukan sesuatu di organisasi itu apa-apa harus saya dapat apa nanti di situ. Saya ketika gabung di SMKI dapat apa? Ketika saya gabung di BEM saya dapat apa? Nah, itu yang generasi-generasi sekarang yang mungkin banyak pertanyakan, Cak. Sehingga ya itu tadi. Nah, di sini ditekankan bahwa kerelawanan dan juga kepedulian sosial yang tinggi dan jiwa pengabdian itu harus dimiliki oleh setiap orang, setiap kita generasi muda supaya nanti ke depan kita bisa menjawab tantangan-tantangan di negara kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga ini, Cak Imin, menyambung di sekaligus ini menjadi sesi diskusi sekalian. Jadi dari Undip ini, Gus. Ya. Nah, ini apakah keadaan generasi muda yang tadi sempat disinggung, yang apatis, baperan, dan lain-lain akan mempengaruhi rasa nasionalisme terhadap NKRI? Dan apa dampak buruknya terhadap integritas negara di masa yang akan datang? Nah, kira-kira begitu, Cak Imin, pertanyaannya. Ya. Ya, jadi generasi kita yang individualis, maunya gue, maunya sendiri, tidak ada solidaritas, mau sukses sendiri, ini tanda-tanda akan rontoknya kebangsaan kita. Bagaimana rontok itu terjadi? Maka solidaritas di antara sesama warga, sesama warga bangsa total turun. Dan yang lebih bahaya adalah hilangnya nasionalisme. Semangat nasionalisme kebangsaan itu hilang. Nah, hilangnya nasionalisme itu berakibat kepada semakin terpuruknya negara kita menjadi negara yang semakin tertinggal dan ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Ini yang harus kita benahi karena apa? Semangat nasionalisme itu modal dasar agar kita memperjelas ruang kita untuk membenahi dan mengejar kemajuan. Tetapi kalau semangat nasionalisme ini tumbuh dan berkembang, maka akan dengan cepat membackup kemajuan. Tapi semangat nasionalisme luntur kalau individualisme, pragmatisme, maunya gue sendiri itu merajalela di mana-mana. Nah, ini yang harus dibenahi. Generasi muda harus generasi yang solider, yang bahu membahu, yang istilahnya orang pragmatis dijawab aja sekarang. Kalian kok pragmatis, kalian tidak akan maju lama. Kalau kalian egois, maka kalian tidak akan lama tumbuh maju. Tapi kalau bersinergi, bersatu, bekerja sama dengan lainnya, terbangun akan abadi. Kira-kira begitu. Siap. Ya, jadi itu tadi ya. Bagi teman-teman yang memang
yaitu sangat mempengaruhi jiwa nasionalisme kita karena individual, terus memiliki jiwa yang baper, pragmatis dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi untuk kita bisa bertahan di suatu organisasi dan juga nanti kedepannya di masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Cak Imin. Ini dari Universitas Sriwijaya, Cak. Ini dari Palembang. Palembang. Ya, dari Palembang ini. Ya. Ini berbicara mengenai seorang pemimpin. Attitude seorang pemimpin itu terlahir secara potensial yang ada dan memang perlu diasah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui potensi kepemimpinan itu ada dalam diri kita? Sedangkan untuk di era sekarang, orang tuh menggebu-gebu saling memperebutkan jabatan, Cak. Nah, bagaimana jika kita tuh tidak memiliki potensi tersebut, tapi memaksakan kehendak, memaksakan diri untuk bisa meraih jabatan tersebut gitu. Nah, apa sebetulnya yang harus kita lakukan, Cak, untuk hal itu? Kadang-kadang kan ada juga nih yang mungkin, aduh kelihatannya saya tidak berpotensi, tapi sebetulnya saya ingin gitu untuk jabatan itu, atau saya yang punya potensi tapi tidak ada keinginan untuk ke situ. Nah, sebetulnya seperti apa untuk menghadapi situasi seperti itu, Cak? Ya, situasi itulah yang disebut situasi yang tumbuh dan lahir dari masyarakat yang tidak baik, yang dibangun berdasarkan pragmatisme, tidak berdasarkan mental, spirit maupun karakter kebangsaan kita. Nah, bagaimana caranya agar tumbuh? 3 hal yang harus terus diajarkan kepada kita semua, pada masyarakat melalui pendidikan, melalui penyadaran, melalui agama. Bahwa setiap pilihan itu ada pertanggungjawabannya. Kalau kalian atau kita atau Anda atau kamu atau seseorang memilih jalan apapun dia, pasti dia punya pertanggungjawaban. Istilah agamanya itu kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Nah, fenomena terakhir memang perebutan jabatan itu menjadi fakta dan orang menghalalkan segala cara termasuk yang tidak kompeten itu kemudian mengambil dan merebut jabatan itu. Nah, disitulah kita harus membangun sistem. Sistem bisa dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang tangguh. Sistem bisa, jadi pentingnya organisasi itu kan di situ. Orang-orang tangguh akan lahir dari organisasi. Orang-orang yang tangguh inilah yang akan membangun sistem. Sistem tidak akan terbangun dengan baik kalau tidak banyak orang tangguh. Maka organisasi semacam ISMKI ini menjadi organisasi yang akan mencetak orang-orang tangguh yang membangun sistem negara, negara bangsa masyarakat yang akan objektif, tidak mudah. Nah, banyak negara yang sudah maju biasanya kompetensi itu menjadi penting, menjadi pemenangnya. Kualitas menjadi nomor 1. Nah, kita sedang berusaha ke sana karena kita kurang memiliki orang-orang yang punya integritas yang membangun sistem. Nah, tugas kita semua ini. Ya, ya. Baik, Cak. Ya, saya mohon maaf ini karena ada acara lagi. Oh iya, baik, Cak. Mungkin juga cukup kita rasa, Cak. Terima kasih, Cak Imin, atas waktu yang sudah disediakan untuk kami semua, keluarga besar Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran dan juga mahasiswa kedokteran se-Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mungkin terakhir pesan untuk kita semua, Cak. Pesan terakhir untuk menghadapi COVID ini dan juga untuk mungkin menyongsong hari raya Idul Fitri ini di keadaan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi silaturahmi harus online, tidak mudik dan sebagainya. Jadi pesan untuk kita semua, Cak. Nggih, monggo.
Jadi pemerintah hasil kajian dan diskusi barangkali juga ini COVID-19 ini akan panjang. Virus ini akan lama sampai pada kesimpulan kita harus berdaya menghadapi ini. Makanya kemudian ada ide new normal, ide kita hadapi dengan kehidupan yang normal, standar protokol kesehatan yang ketat, pola hidup baru. Pola hidup baru yang kita bangun ini saya kira adalah tanggung jawab kita untuk tetap misalnya membangun spirit kebersamaan dengan simbolik baru. Kalau selama ini nggak bisa, selama ini salaman itu harus sentuhan, maka misalnya kita gunakan simbolik-simbolik baru yang lebih menyentuh hati. Kalau di beberapa teman negara lain itu pegang dada hati kita itu, jadi salamannya pada dada. Simbol baru kita bangun, solidaritas baru kita bangun. Cara-cara baru kita buat. Nah ini butuh semua kekuatan bersatu dalam bingkai kelompok-kelompok masing-masing. Kita bangun tradisi baru. Kita siap hadapi keadaan yang agak sulit ini dengan cara baru. Nah cara baru ini ayo kita bangun bersama-sama. Salam tidak lagi nempel tapi dengan memegang dada. Kemudian jaga jarak juga begitu. Sampai pada titik tertentu ayo kita bangun spirit kebersamaan, semangat kemanusiaan, semangat cinta sesama dengan cara dan pola yang baru. Nah, di situ kita dituntut, ayo kita semua warga Indonesia, masing-masing semua dituntut untuk bersatu padu, bahu-membahu, saling bersolidaritas satu dengan yang lainnya. Saatnya kita merapatkan barisan, tidak lagi bergantung kepada nasib, tetapi bergantung kepada sinergi kebersamaan di antara kita. Yang penting lagi, ini orang tua parkir. Usia 45 tahun ke atas lebih banyak diparkir, menghindar, supaya usia rawan COVID ini itu terhindari. Maka generasi muda kayak Anda semua di ISMKI ini adalah generasi yang sangat dibutuhkan untuk tampil menjadi solusi, menjadi garda terdepan dari menghadapi masalah yang akan datang. Yakinlah kalau Anda berperan maksimal, Anda mengambil peran di depan, sambil Anda menempa diri, mengambil ilmu yang berkualitas, sekaligus berbagi dan bersolidaritas, saya yakin Anda akan menjadi solusi kehidupan dan akan menjadi orang-orang yang mulia, yang unggul, yang tangguh, yang ya saya kira begini, semua yang ikut webinar ini, semua yang menjadi bagian dari ISMKI ini, mulai hari ini 1 Syawal, mulai Lebaran ini harus turun menjadi bagian dari solusi masyarakat, solusi bangsa dan negara, karena tangan Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, jiwa Anda adalah solusi kehidupan masyarakat, solusi negara bangsa kita. Yang tua-tua ini sudah mulai harus diparkir karena bahaya penularan dan bahaya akibat tertularnya COVID-19 ini. Karena itu generasi muda tampil ke depan. Saya kira ini mungkin Tuhan juga membuat skenario percepatan regenerasi barangkali loh, jangan salah. Iya. Jangan akan ada percepatan regenerasi kepemimpinan. Nah. Semua level. Yang muda akan memimpin dengan cepat, maka harus dipacu dengan cepat komitmen dan kebersamaan kita. Saya kira itu usulan saya. Ambil alih, rebut masa depan, karena di tangan Anda Indonesia akan maju. Di tangan Anda Indonesia akan lebih baik dari hari ini. Dan tidak tahunnya akan datang. Hari ini juga sudah di depan mata kita. Ini keadaan harus diambil alih. Siap. Siap Cak Imin, luar biasa pesan-pesan yang disampaikan oleh Cak Imin. Ini menjadi suatu pelajaran dan menjadi suatu menjadi suatu inspirasi bagi kita semua bahwa ketika kita berorganisasi, yakinlah insya Allah nanti kita akan menjadi solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita dalam ruang lingkup kecil ataupun
solusi-solusi untuk negara kita NKRI ini. Nah, disitulah maka dari itu jangan ragu lagi bahwa kita di organisasi ini juga tidak dibayar, tapi kita benar-benar menjunjung tinggi jiwa kerelawanan, menjunjung tinggi jiwa pengabdian. Kalau kita mahasiswa kedokteran berarti itu artinya kita mengabdi untuk kedokteran, untuk kesehatan, untuk dunia kesehatan. Maka dari itu jaga komitmen tersebut, jaga komitmen itu untuk bisa sama-sama membangun atau memperbaiki yaitu sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan terima kasih, saya pamit ya. Siap, Cak Imin, terima kasih banyak waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bergabung kembali. Ya, jadilah organisasi yang tangguh, jadilah organ-organ kebangsaan yang bermanfaat. Terima kasih. Amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Imin, sekali lagi. Ya, demikian teman-teman sekalian, atas nama pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran, saya selaku Sekretaris Jenderal mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas partisipasi dari teman-teman sekalian dan juga semua pengurus ISMKI yang sudah bergabung di nasional maupun di wilayah. Sekali lagi itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yakinlah meskipun kita di organisasi ini hidupnya mungkin susah, hidupnya mungkin serba menyesuaikan diri dengan waktu, dengan tugas dan sebagainya, yakinlah bahwa perjuangan kita, pengabdian kita, jiwa kerelawanan kita ini akan dibayar oleh Tuhan ke depan dan juga bisa membawa diri kita untuk menjadi orang yang berhasil di suatu saat nanti di ke depan harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang masih belum dapat disampaikan dan juga mungkin ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga tetap bisa menjadi suatu hari yang menggembirakan ya meskipun dalam keadaan COVID-19 yang seperti ini. Terima kasih. Salam. Salam sehat, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.